Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi pelajaran fisika untuk anak kami kelas 10 MIPA ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penentuan besar dan arah resultan vektor dengan menggunakan metode penguraian komponen vektor ya. Kalau pertemuan kemarin kita pakai metode berpelurus, tegak lurus, dan lancip tumpul ya. Atau biasanya kalau di buku biasanya metode kosinus sama sinus. Itu yang kemarin. Nah, sekarang pakai metode penguraian komponen vektor. Nah, kita mulai ya. Deskripsinya jadi materi ini itu kita itu harus bisa menentukan besar dan arah dari resultan vektor dengan cara menguraikan komponen-komponen vektornya. Jadi maksudnya menguraikan komponen vektor, jadi nanti vektor-vektor itu harus diproyeksikan atau diuraikan ke ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Maksudnya gini. Misal nih ya, ada diagram kartesian, ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian ada sebuah vektor, kita namanya vektor A. Nah, vektor A ini nanti ada beberapa vektor ya, digabung ini baru satu vektor yang saya contohkan. Vektor A ini kan mereng atau membentuk sudut terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Jadi, ketika vektor ini membentuk sudut terhadap sumbu X ataupun sumbu Y, maka dia itu harus diuraikan ke sumbu X ya, menjadi AX dan ke sumbu Y menjadi AY. Jadi intinya adalah menguraikan vektor ini, vektor A ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Itu maksudnya menentukan besar dan arah resultan vektor dengan metode penguraian komponen vektor ya. Nah, bagaimana cara menguraikan vektor? Saya kasih beberapa ilustrasi ya. Ini seperti contoh yang pertama untuk gambar yang pertama. Ada sebuah vektor A membentuk sudut terhadap sumbu X dan Y-nya. Nih, maka vektor A ini harus diuraikan ke sumbu X karena dia ke sini gitu ya. Maka ketika diuraikan maka ini dijatuhkan ya, ecek-eceknya itu dijatuhkan ke sumbu X, maka dia akan berarah ke kanan gitu. Kalau di sumbu Y maka ini dijatuhkan ke sana gitu kan, maka panahnya tuh diputar gitu ya, ininya diem itu terus dirotasikan gitu ke sini ke sumbu Y gitu kan, maka dia menjadi ke atas AY-nya. Terus kalau misalnya vektornya itu merengnya lain gitu ya, ke arah timur tengah selatan barat daya barat, barat laut gitu ya. Barat laut gitu ya, maka PX-nya dia kan membentuk sudut ya. Ini mereng kan. PX-nya itu berarti dia ininya diam, dia diputar ke sumbu X. Jadi PX-nya itu menuju ke arah kiri, sedangkan PY-nya karena dia ke sana diputar ke kanan biar ke sumbu Y paling dekat ya. Jadi ke atas. Terus kalau misalnya vektornya lain lagi posisinya. Barat daya sekarang. Nah, maka ketika dia diuraikan di sumbu X, maka ini sumbu X paling dekat ya, maka dia akan berarah ke kiri. Jadi ininya diam nih dirotasiin ke sumbu X. Kalau dia berarti dia dirotasikan ke sumbu Y, maka jadinya BY. Ini ya. Terakhir lagi, ini ada vektor B arahnya ke tenggara, maka BX-nya ke arah timur, BY-nya ke arah bawah ya. Begitu cara menguraikan vektor dari berbagai posisi ya. Intinya vektor itu akan diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y dua-duanya gitu ya. Bisa AX dan bisa AY atau BX, BY, PX, PY. Kalau misalnya vektor itu memiliki sudut terhadap sumbu X ataupun sumbu Y-nya ya. Bisa cara menguraikannya ya, harapannya bisa ya. Tinggal memutar vektor tersebut ke sumbu X dan sumbu Y terdekat gitu ya. Jangan lupa tanda panah. Itu cara menguraikan vektor. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara menentukan besar vektornya ya. Kita belum menentukan besar resultan. Kita masih menentukan besar satu buah vektor dulu ya, atau kita sebut sebagai vektor komponen. Menentukan besar masing-masing vektor komponen. Kalau misalnya vektornya namanya vektor A, maka vektor komponennya itu adalah AX dan AY. Nah, besarnya AX sama AY atau nilainya AX dan AY itu gimana sih cara mencarinya? Kita perhatikan ya. Di sini ada vektor A berarah ke timur laut ya. Ya kan?
ya. Maka kan ini AX-nya ke kanan, AY-nya ke atas. Nah, untuk mencari besar AX dan AY, maka yang kita pakai itu adalah perbandingan sin, cos, ataupun tangen ya. Tapi biasanya kita pakai perbandingan sin dan cos. Perbandingan sin, cos, tangen itu seperti pada persamaan berikut. Kalau sin itu perbandingan sisi depan dengan sisi miringnya. Kalau cos itu adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miringnya ya. Sedangkan tangen itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi sampingnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi sisi samping, depan, ataupun miring dari vektor. Jadi kita ibaratkan vektor ini sebagai segitiga gitu ya. Kita ibaratkan ini sebagai segitiga. Ini adalah yang miring ya. Sorry ya, ini gambarnya nggak cantik. Ini A gitu kan. Ini sebagai AX gitu. Ini AY-nya kan harusnya di sisi sini gitu kan. Tetapi kita bisa membuat AY ini berpindah ke sisi bagian yang sebelah sini nih, sebelah sini ya. Karena nilainya pasti sama, besarnya AY sisi kiri dengan AY sisi kanan sama. Jadi kita boleh pindahkan gitu karena dia sejajar ya. Jangan lupa tetanya gitu. Kita harus identifikasi mana sisi bagian depan, sisi samping, sama sisi bagian miring. Kalau yang miring jelas ya, yang ini yang miring nih. Miring nih, yang A-nya itu adalah yang miring. Tapi kalau yang AX sama AY itu sebagai sisi samping ataupun sisi depannya si sudut. Bergantung pada sudutnya letaknya di mana. Kalau sudut letaknya di sini ya, maka bagian sini, ini perhatikan bagian sini adalah bagian depannya sudut. Makanya ini disebut dengan sisi depan. Kalau sudah ada sisi depan berarti sisi satu lagi adalah sisi sampingnya ya. Oke, bisa ya. Karena sin theta itu adalah depan dibagi miring, maka depannya itu siapa dia? Itu adalah AY. Miringnya itu siapa? Sebagai A. Maka sin theta itu sama dengan AY dibanding A. Karena kita mau mencari besar masing-masing vektor komponen, berarti AX dan AY. Kalau udah dapat sin theta sama dengan AY banding A, maka AY itu sendiri tinggal dikali silang antara A dengan sin theta, maka AY sama dengan A sin theta ya. Udah dapat nih. Untuk mencari besar vektor komponen dari AY, kita pakai rumus A sin theta kalau gambarnya begini. Nah, sekarang cos theta. Cos theta itu adalah perbandingan samping dengan miringnya. Sampingnya itu adalah sebagai AX, miringnya adalah sebagai A. Maka cos theta sama dengan AX per A. Karena kita mau cari AX, maka AX rumusnya adalah A cos theta. Kalau sudah ketemu AX dan AY, maka tugas kita untuk mencari besar masing-masing vektor komponen sudah selesai. Kita nggak perlu cari menggunakan tangennya ya, nggak apa ya. Kita cukup pakai sin dan cos untuk mencari AX dan AY. Ini kalau gambarnya begini gitu ya. Kalau gambarnya tetanya itu lain. Tadi kan tetanya di sebelah bawah ya. Sekarang tetanya di sebelah atas. Vektornya sama. Vektornya A menuju arah timur laut. Tugas kita yang pertama adalah menguraikan A menjadi AX dan A menjadi AY ya. Karena di sini belum membentuk segitiga, maka AY ini bisa kita pindahkan ke sisi sebelah kanan biar membentuk segitiga. Nah, sekarang tugas kita menentukan mana sisi depan, samping, dan miring. Oke kan? Miring jelas ya. Yang miring ini yang miring nih. A nih, ini karena mereng sret, mereng ya. Nah, sekarang sisi depannya itu yang mana yang paling gampang ya? Kita paling gampang menentukan adalah sisi depan. Nih sudutnya di sini. Maka jeng 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 sisi depan adalah si AX ini depan. Maka kalau AX-nya depan otomatis AY-nya ini adalah sisi sampingnya. Kita cek betul atau enggak ya. Sip, betul ini samping, ini depan, ini miring. Nah, sekarang menentukan besar masing-masing vektor komponen. Berapa sih nilai AX sama AY-nya kalau sudutnya di sini gitu, bukan sudutnya di bawah lain lah ya. Intinya posisi sudutnya berubah tempatnya, maka persamaan AX dan AY pun menjadi berubah karena perbandingan sin dan cosnya juga ikut berubah. Sin tetap ya, perbandingan antara depan dan miring. Cuma depannya sekarang udah beda. Depannya ini sekarang yang berperan adalah AX. Kalau miringnya tetap A. Maka untuk mencari AX, yaitu A dikali sin theta. Beda kan rumus yang tadi kan. Nah, sekarang yang cos theta.
Cos theta rumus umum tetap samping dibanding miring. Sekarang samping yang berperan siapa? Ini adalah AY. Maka sampingnya AY, miringnya tetap A ya. Maka untuk mencari besar AY itu adalah A cos theta. Ya. Nah, tangan nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Nah, begitu. Lain gambar, lain rumus. Nah, kalau udah mainan vektor begini, lain gambar, lain rumus ya. Nah, itu adalah menentukan besar masing-masing vektor komponen. Tugas kita itu adalah menentukan besar dan arah resultan vektor ya. Kalau kita sudah berbicara resultan, maka di situ vektor yang muncul itu lebih dari satu. Kalau ini kan gambar nih, vektornya cuma satu ya, vektor A saja. Kalau resultan itu harus ada beberapa, ada vektor A, B, C, minimal ada 2 vektor, maka akan menghasilkan yang namanya resultan vektor. Nah,